Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proposal penelitian yang telah saya kerjakan yang berjudul Pengembangan Virtual Lab berbasis Android pada materi asam dan basa yang disusun oleh saya sendiri, Anissa Wulansari. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang mengapa saya melakukan pengembangan virtual lab ini ialah karena banyak siswa yang sulit untuk memahami materi asam basa ini. Lalu asam basa tersebut membutuhkan praktikum dikarenakan asam basa ini merupakan salah satu materi yang banyak konsepnya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman siswa maka dibutuhkan praktikum. Akan tetapi ada beberapa masalah, yaitu ketidaksiapan siswa dalam melakukan praktikum. Jadi pada saat siswa akan melakukan praktikum biasanya siswa tidak tahu sama sekali mengenai asam basa ini, dan itu memakan banyak waktu karena guru harus menjelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Jadi siswa ini kesulitan dalam memahami asam dan basa hanya dengan membacanya saja, dan virtual lab ini akan mengatasi hal tersebut. Dan ada masalah lainnya, yaitu pada saat ini dunia sedang digemparkan oleh adanya virus COVID-19. Virus corona ini berdampak ke berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Dampak kepada bidang pendidikan ini ialah adanya keterbatasan pada saat melakukan pembelajaran. Salah satunya praktikum ini, karena pada saat ini sekolah banyak yang dilakukan secara online, sedangkan praktikum ini sangat sulit dilakukan secara online kalau belum ada media pembelajarannya. Maka dibuatlah virtual lab ini. Lalu yang selanjutnya adanya kekurangan atau kelengkapan dari alat dan bahan yang berada di sekolah ini. Kekurangan tersebut mengakibatkan atau sangat berdampak kepada jalannya praktikum. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka diambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tampilan produk virtual lab berbasis Android ini pada materi asam dan basa. Dan yang kedua, bagaimana kelayakan virtual lab berbasis Android pada materi asam dan basa. Dan yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan tampilan produk virtual lab berbasis Android pada materi asam dan basa, dan yang kedua menganalisis kerangka virtual lab berbasis Android pada materi asam dan basa. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya yang pertama, manfaat bagi peserta didik. Diharapkan dapat meningkatkan minat belajar kimia serta motivasi dalam pembelajaran materi kimia, khususnya materi asam basa. Lalu yang kedua, manfaat bagi pendidik. Diharapkan pembelajaran dengan menggunakan lab virtual ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat memperbaiki dan membantu mempermudah sistem pembelajaran di kelas, khususnya pada pelaksanaan praktikum, serta dapat menambah wawasan berpikir dan memperdalam kemampuan penggunaan media pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Diharapkan peneliti dapat meningkatkan wawasannya dan pengetahuannya dalam melatih keterampilan sebagai calon pendidik dan dapat meningkatkan keterampilan dalam membuat media pembelajaran untuk proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada definisi operasional. Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran mengenai sejumlah istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah penting sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan virtual lab. Pengembangan virtual lab ini diartikan sebagai proses, cara, pembuatan, mengembangkan, dan menghasilkan suatu laboratorium massa berbasis Android yang mengintegrasikan teks, gambar, animasi, suara, dan video dalam sebuah proses simulasi percobaan yang dapat dijalankan melalui internet. Dan definisi operasional kedua yaitu ada materi asam dan basa. Materi asam dan basa ini adalah materi yang meliputi teori asam basa, penentuan pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan netral. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan atau dibuat dalam bentuk bagan alir. Yang pertama itu diawali oleh laboratorium yang kurang memadai dan resiko kecelakaan bekerja di laboratorium. Dan yang selanjutnya ada tuntutan praktikum online dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan yang selanjutnya ada kurangnya kesiapan siswa sebelum masuk ke laboratorium dalam menguasai materi asam dan basa.
Lalu setelah itu dilakukanlah pengembangan virtual lab sebagai media pembelajaran berbasis Android pada materi asam dan basa. Lalu selanjutnya produk tersebut diuji dan direvisi berdasarkan masukan dari pakar, guru, dan juga siswa. Dan ada pula produk teruji kelayakannya dengan indikator yang pertama, validasi pakar menunjukkan kriteria baik atau sangat baik, dan yang kedua, tanggapan siswa dan guru menunjukkan kriteria mendukung dan atau sangat mendukung. Lalu yang ketiga, ada sebanyak lebih besar dari 75% siswa mencapai nilai 75. Dan selanjutnya adalah produk akhir dari virtual lab ini. Yang selanjutnya ada hasil-hasil penelitian yang relevan. Saya mengambil 7 jurnal mengenai penelitian ini atau yang berhubungan dengan penelitian ini. Ada pula yang pertama diambil dari jurnal yang ditulis oleh Lutfi tahun 2017. Media pembelajaran ini menggunakan komputer yang di dalamnya virtual lab tersebut siswa dapat melakukan praktikum sendiri secara virtual. Lalu penelitian dari Masak 2015, media pembelajaran virtual lab materi asam dan basa dikembangkan dengan program Makromedia Flash Profesional 8 atau disebut juga dengan Makromedia Flash 8. Lalu ada pula praktikum asam dan basa dapat ditampilkan dengan media pembelajaran seperti penelitian yang dilakukan oleh Muson 2018. Nah, pengembangan virtual yang diteliti oleh Muson ini merupakan berupa virtual lab yang memiliki format aplikasi yang diberi nama ABC Lab, yang itu untuk memahami materi secara keseluruhan. Lalu ada penelitian oleh Saputra tahun 2018. Penelitian tersebut mempelajari kimia tanpa meninggalkan ciri khasnya, maka digunakan media pembelajaran virtual lab. Virtual lab tersebut merupakan media pembelajarannya digunakan untuk pembelajaran interaktif. Lalu selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Iftitah Hauria, yaitu lab virtual berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan laboratorium. Nah, lalu selanjutnya ada media pembelajaran virtual lab dalam penelitian Rahmawati 2019. Media pembelajaran itu menggunakan model ADI. Media pembelajaran ini dapat dioperasikan dengan aplikasi Android dan ini digunakan untuk memudahkan peserta didik dan mempelajari materi-materi dan meningkatkan efikasi diri peserta didik. Lalu yang terakhir ada hasil penelitian dari Eli 2020 yang menyatakan bahwa penerapan pembelajaran berbantuan laboratorium virtual pada materi larutan asam dan basa dapat mengatasi kesulitan belajar siswa serta meningkatkan kemampuan siswa. Lalu yang selanjutnya ada ringkasan kajian pustaka. Lalu selanjutnya ada ringkasan kajian pustaka, di mana ada beberapa poin dalam ringkasan kajian pustaka, yaitu ada 9. Yaitu ada pengertian dari penelitian dan pengembangan, media pembelajaran, lalu ada virtual lab, lalu selanjutnya ada konsep asam dan basa, teori asam dan basa, dan ada materi-materi dari asam dan basa, yaitu indikator asam dan basa, kekuatan asam dan basa, titrasi asam basa, lalu ada larutan penyangga. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dari file proposal yang berbentuk PDF ya. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development atau disebut juga dengan metode penelitian dan pengembangan. Lalu yang kedua ada subjek data. Subjek data penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 11. Lalu selanjutnya ada prosedur penelitian yang berada di slide selanjutnya yang berbentuk bagan alir. Lalu yang keempat ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terdiri dari skenario media, angket validasi, dan angket uji kelayakan. Lalu yang kelima ada teknik pengumpulan data, di mana sumber datanya yaitu sumber data dari penyebaran angket sesuai responden, yaitu ahli materi, ahli media, dan siswa dari pembuatan virtual lab yang dihasilkan. Lalu teknik pengambilan datanya digunakan adalah angket yang mengacu pada teknik yang instruksinya bersifat baku sehingga hasilnya tidak akan dipengaruhi oleh perasaan atau tingkah laku responden. Dan yang selanjutnya ada teknik analisis data, di mana ada analisis data hasil validasi yang
Kegiatan selanjutnya menganalisis dengan cara membandingkan nilai kelayakan R hitung dengan nilai R kritis yang ditetapkan. Nilai R kritis pada umumnya untuk mengidentifikasi batas validitas suatu instrumen yang nilainya ditetapkan sebesar 0,3. Ada pula rumus yang digunakan untuk nilai kelayakan adalah R sama dengan X dibagi N dikali N. R ini adalah nilai kelayakan, sedangkan X jumlah jawaban responden dan N besar yaitu jumlah item dan N kecil adalah jumlah responden. Lalu yang selanjutnya ada analisis data uji kelayakan, di mana angkat yang telah dikumpulkan itu selanjutnya diolah dengan tahapan yaitu menjumlahkan setiap poin angket yang diisi oleh responden lalu mempresentasikan hasil angketnya dengan rumus persen sama dengan sigma N dibagi N besar dikali 100%, di mana sigma N ini jumlah siswa yang menjawab pertanyaan iya atau tidak dan N besar ini jumlah total siswa. Lalu di sini ada bagian prosedur penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat di pause dulu terlebih dahulu video ini, lalu yang di sebelahnya itu ada tabel rating scale uji kelayakan, di mana di tabel tersebut ada beberapa kriteria yang dianggap layak, cukup layak, kurang layak, dan sangat tidak layak. Untuk lebih jelasnya, video ini dapat di pause terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada agenda kegiatan penelitian. Di sini ada banyak jenis kegiatan dari dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini kurang lebih akan dilakukan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Januari, Februari, Maret, sampai April. Ada pula jenis-jenis kegiatannya. Yang pertama itu menyusun proposal, lalu setelah itu menyusun produk, lalu selanjutnya membuat produk, membuat instrumen, uji validasi kepada guru, lalu uji kelayakan kepada siswa, mengumpulkan data, mengolah data, dan menyimpulkan hasil penelitian, lalu selanjutnya menyusun laporan, dan yang terakhir ada perbaikan laporan. Nah, hal tersebut atau jenis-jenis kegiatan yang sudah disebutkan tadi adalah jenis agenda dari kegiatan penelitian pada penelitian ini. Lalu yang terakhir ada lampiran, di mana pada lampiran ini saya melampirkan beberapa angket instrumen, yaitu yang pertama untuk validasi produk oleh ahli materi. Di sini instrumen angket validasi ahli materinya, ahli materi dapat memberikan pendapat, kritik, saran, dan penilaian. Lalu yang kedua ada angket tanggapan dosen, dan di sini instrumen angket tanggapan dosen ini jadi dosen dapat memberikan pendapat, kritik, saran, dan penilaian. Lalu yang terakhir ada angket uji kelayakan yang akan diberikan kepada siswa, yaitu di sini instrumen angket kelayakan oleh siswa ini, siswa dapat memberikan pendapat, kritik, saran, dan penilaian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.